Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Anggun Oktarini. Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan bebas visa kunjungan. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak menguntungkan Indonesia. Kebijakan tersebut justru menambah persoalan baru di tanah air, seperti maraknya penyelundupan narkotika dan pekerjaan asing ilegal. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI El Nino Hussein mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bebas visa untuk 169 negara, dengan tujuan untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Namun menurut El Nino, kebijakan tersebut pada kenyataannya tidak berjalan maksimal untuk mendatangkan wisatawan asing. Ditambahkan El Nino, kebijakan bebas visa kunjungan hanya menambah permasalahan di dalam negeri, di antaranya maraknya kasus penyelundupan narkoba dan banyaknya pekerja asing ilegal. Ia meminta pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang kebijakan bebas visa tersebut. Perkembangan wisatawan ke Indonesia itu tidak terlalu signifikan. Ada banyak sekali masalah di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa bebas visa yang kita terapkan itu tidak resiprokal. Mestinya ada timbal balik. Kalau kita bebaskan warga suatu negara masuk ke sini, visanya, mestinya negara itu membebaskan juga dong warga kita mau ke sana. Gitu. Ini ternyata enggak. Kita ini seperti seakan-akan udahlah datang aja ke sini, kami nggak bisa datang ke tempat Anda nggak apa-apa. Ini negara apa? Hal senada disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI Bahtiar Ali. Menurut Bahtiar Ali, sudah seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa ini. Salah satunya dengan mempertimbangkan prinsip resiprokal. Ditambahkan Bahtiar Ali, pengkajian bebas visa kunjungan ini nantinya harus bisa membuat negara Indonesia tidak diremehkan oleh negara lain dan harus menguntungkan Indonesia. Prinsipnya kan harus resiprokal, kesetaraan. Jadi dia kasihkan kita bebaskan dia. Nah, tapi kalau kita kasih bebas dia ternyata tidak sesuai kompensasinya, malah pendapatan pajak di luar, pendapatan negara di luar pajak itu, PNBP itu menjadi berkurang kan. Nah itu kan rugi sekali kita. Zikri dan Heriadi, TVR Parlemen, laporkan. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembangunan infrastruktur yang dibarengi dengan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena masih tingginya angka kesenjangan ekonomi di provinsi tersebut. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengapresiasi Gubernur Sumatera Selatan yang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kompleks olahraga Jakabaring. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur yang begitu pesat, Heri Gunawan menyayangkan masih tingginya angka kesenjangan ekonomi di provinsi tersebut. Infrastruktur dibangun di mana-mana, tetapi kesenjangan kok masih jauh begitu. Kalau nasional mungkin di 0,39, kalau di Sumatera Selatan ada di angka 0,35 atau 35%. Nah ini tentunya menjadi sebuah tantangan juga. Sebetulnya kami tadi ingin tahu, apa sih terobosan? Bagaimana solusinya agar Gini rasio ini, kesenjangan ini, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi, bisa segera diantisipasi. Itu. Terima kasih Pak Heri. Terkait pembangunan Jakabaring di Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hafiz Thohir meminta kepada pemerintah provinsi untuk memastikan pembangunan venue-venue untuk Pesta Olahraga Asian Games 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam usaha meningkatkan pembangunan infrastruktur, menurut Hafiz Thohir, Pemprov perlu mencari cara agar pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut tidak menggunakan PMN yang diserahkan kepada BUMN. Konsorsium daripada BUMN karya kita itu masih modalnya kecil sekali. Maka dari itu ini yang harus kita pikirkan ke depan, bagaimana menggarap infrastruktur ini tetapi tidak mengharuskan kita mengikut sertakan PMN atau penyertaan modal negara yang diserahkan kepada BUMN tersebut, karena APBN kita sangat terbatas dan setiap rupiah yang kita serahkan ke PMN itu dihitung sebagai hutang negara. Dari Provinsi Sumatera Selatan, Temiriansyah, TVR Parlemen, laporkan.
Komisi 5 DPR RI berharap tidak ada lagi penundaan pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo, Yogyakarta. Selain bandara tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, Presiden Joko Widodo juga sangat mendukung kelanjutan pembangunan bandara tersebut. Ditemui saat meninjau lokasi pembangunan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Anton Sukartono Surato mengatakan, anggaran untuk tahap pertama pembangunan bandara tidak ada masalah hingga target selesai di bulan Maret 2019 mendatang. Menurut Anton, bandara tersebut akan menjadi salah satu penggerak kegiatan ekonomi dan pariwisata di Indonesia, khususnya di Provinsi Yogyakarta. Dan luasnya juga lebih besar, 500 hektar, dan sudah 96% yang terbebaskan, tinggal 4%, dan insya Allah kedepannya akan bebas semua sehingga tidak ada masalah mengenai lahan. Yang kedua, posisinya juga sangat strategis karena memang langsung menghadap laut kan. Jadi saya pikir ini landasan yang luar biasa dan mudah-mudahan akan segera terrealisasi. Tahap pertama mungkin selesai bulan Maret 2019. Ini ada pengerjaan sampai 3 tahap. Anggota Komisi 5 DPR RI Yosep Umar Hadi mengatakan pada kunjungan Komisi 5 DPR RI yang kedua ini sudah banyak perkembangan khususnya terkait pembebasan lahan yang tinggal menyisakan 4% saja yang belum terselesaikan. Tidak ada kata lain kecuali harus sukses dan harus selesai dilaksanakan. Nah, sekarang pokok persoalannya sebenarnya bukan pada pembebasan, tetapi lebih kepada bagaimana menyatukan semua resources, dukungan dari kementerian-kementerian lain untuk ketersediaan air baku, untuk aksesibilitas baik dari jalan nasional maupun juga kereta api, maupun ketersediaan energi atau listrik. Anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri menambahkan, pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo sangat strategis dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI sangat mendukung kelanjutan pembangunan bandara tersebut. Ini kan juga akan membawa dampak terhadap masyarakat sekitar ini, terutama bisa menjedot tenaga kerja. Yang kedua bisa akan meningkatkan pergerakan ekonomi di sini. Tentu pasti itu kan infrastruktur, kemudian juga tentu tingkat sosial akan meningkat. Dari Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalam.